Itu kalau saya bilang benar-benar sorry ya, bahasa saya agak kasar, itu cara biadab untuk meraih keuntungan pribadi. Cara biadab saya bilang. Itu artinya apa? Diduga kuat dia menghalalkan segala cara. Bos, gue nggak keluar negeri, orang tua gue kasih 250 juta, mah ke Cina. Jangan pulang sebelum habis duitnya. Karyawan gue umrohin, mertua gue umrohin. Kenapa? Lu nggak pernah lihat postingan John LBF keluar negeri? Gue takut naik pesawat. Apa bisa diperdengarkan? Ya. Ini yang dugaannya kemarin jadi laporan ya? Iya. Si office boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Assalamualaikum. Waduh, John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya kalau ada John ini selalu ada keributan. Udah gitu pakai bawa lawyer lagi kesini kan. Bawa lawyer. Lu maksud lu apa John bawa lawyer kesini John? Karena gue tuh udah kayak Upin Ipin sama lawyer gue. Di mana ada John, di situ ada lawyer gue. Iya. Kenalin dulu dong, lawyer siapa? Ini namanya Maci Ahmad SHMH. Yang akhir-akhir ini selalu viral ya. Selalu viral. Muncul mulu dia Muncul muka dia kan. mulu. Tapi kan sebelum sama gue juga dia udah top juga sih. Dia udah 12 tahun kan. Pengacaranya Baim Wong juga. Pengacaranya Adam Denny, ya kan. Ya. Tapi yang kerennya dia jadi pengacaranya Adam Denny. Tapi halal bihalal ke Ahmad Saroni mulu. Oh Adam Denny yang dulu itu ya siapa ya? Dulu waktu permasalahan sama Jering, Sama saya Jering. pegang kuasanya. Iya, Tapi saat bermasalah sama Bang Ahmad Saroni, saya nggak ada kuasa. Saya juga nggak menandatangani kuasa juga. Iya. Tapi kalau sama John, lawyer fee aman lah ya. Lawyer fee Pasti mahal, aman. kan? Berapa kali lipat dari normal kan? Iya. Orang kaya. Justru gue nggak bayar. Oh, nggak bayar. Karena udah gue ramein, udah gue viralin. Bodoh banget gue. Udah gue bikin terkenal, gue mesti bayar lagi. Oh nggak banget. Iya. Nih gue merasa perlu gue gali ya John ya. Konteks lo dari kemarin kan gue ngikutin tuh di sosmed lo, di Instagram lo semua mengenai Richard Lee ya. Richard Lee yang kejadian di Padang itu lagi di kampung gue tuh bro. Ya, lu lah asli Padang ya bro ya? Iya, gue kebetulan orang Bukit Tinggi. Padang tuh ibu kotanya Sumatera Barat lah. Nah, ini kemarin gue lihat lu kenceng banget di situ bro. Lu berapa kali bikin video bisa dibilang kenceng lah, agak kenceng. John udah kalau kayak gitu berarti tandanya tuh udah ngamuk tuh tandanya. Kalau gue lihat nih, gitu John ya. Serius? Gimana tuh bro ceritanya bro? Jadi gue nonton berita itu, pemberitaan itu tanggal, kalau nggak salah ya, tanggal 26 April 2024. 26 April 2024, yang bersangkutan ini memposting di sosial media dia pribadi. Dia mengumumkan ke publik bahwa klinik saya ini kemalingan, ya kan? Padahal belum dibuka. Jadi poin per poinnya saya highlight nih. Kliniknya dia kemalingan, padahal belum dibuka di Kota Padang. Kemudian dia bikin sayembara yang mengenal terduga pelakunya, atau si pelakunya mau mengembalikan barang yang dia curi. Kalau nggak salah laptop, ya, dia akan kasih duit 10 juta. Jadi kayak dibuat sayembara. Di situ dia publis juga rekaman CCTV waktu kejadian kliniknya dia kemalingan. Iya. Ya, cuman yang menjadi janggal adalah slide pertama dia ada postingan lain juga. Slide pertama itu ada narasi dia, ya sudahlah nggak apa-apa namanya, kurang lebih saya simpulkan dia kayak nggak apa-apa lah, udah musibah dan lain-lain gini. Terus slide keduanya ada tulisan Athena Padang akan tetap buka tanggal 1 Mei dan saya akan tetap hadir di Athena Padang gitu. Saya orang strategi pemasaran juga. Saya punya banyak bisnis juga. Saya melihat kejanggalan di sini adalah diduga kuat memang ini gimmick atau strategi pemasaran yang di-approve, disetujui oleh, ya kita tahu bersama lah, klinik Athena punyanya siapa. Gitu kan. Jadi ketika itu berita viral, polisi itu karena pencurian itu kan bukan delik aduan, ya kan? Polisi begitu mengetahui ada tindak pidana, dugaan tindak pidana pencurian, dia akan bergerak karena itu tupoksinya polisi untuk mengungkap perkara tersebut. Nah,
didatengin lah dari tim Klewang dari Polresta Padang. Datang, oknum yang diduga melakukan pencurian itu namanya Candy. Ini hasil dari Candy ini yang nyuri itu. iya, jadi dari polisi Kasat ya. Kasat udah ngumumin namanya Candy, jadi gue tahu namanya Candy kan. Itu di Polres Padang ya? Polresta Padang. Jadi begitu tim Klewang dari Polresta Padang datang ke klinik tersebut, ini si Candy-nya lagi santai-santai. Duduk di dalam ini, terus ditanya kan, ada kan percakapannya pun sudah beredar juga di medsos kan. Kenapa kok kamu melakukan itu? Ya disuruh. Oh, udah ngaku. Ada. Jadi ketika polisi bertanya sama orang yang diduga melakukan pencurian di klinik Athena Padang. Rekaman video dengan Kalau udah santai. pengakuan gitu berarti udah nggak diduga lagi dong, udah pengakuan deh kan. Iya. Nanti biarkan orang hukum yang bicara. Kita sharing ini dulu aja, John. Iya, Latar jadi belakangnya. ketika si Candy itu bilang, saya disuruh oleh, kalau nggak salah, yang disebut itu dokter inisial F atau dokter Vivi kalau nggak salah ya. Nah, saya orang punya usaha juga. Saya owner di beberapa bisnis. Kita sebagai owner itu punya tanggung jawab melekat bahwa aktivitas yang dilakukan oleh sampai OB kita menyapa pelanggan pun atau standar kebersihan di setiap outlet kita, itu owner tuh harus tetap notice. Nggak mungkin kita, ya berarti lu nggak siap jadi pemilik bisnis kalau ada sampai lu nggak mengetahui ada seperti ini. Saya juga kuat ini ya sepengetahuan pemilik Athena. Sepengetahuan pemilik Athena. Nah, Yang itu Richard Lee. ya, Oke. pemilik Athena kan kalau kita tahu kan semua Richard Lee kan. Oke. Yang jadi yang tadi ya, balik ke poin-poin tadi ya, pencurian. Ya kan? Ada kasus ada kejadian pencurian, klinik belum dibuka ya, di Kota Padang, ya kan? Dari poin-poin tadi nih, Bro. Ini wilayah yang kejadian ini kan di Kota Padang nih. Ini kan menjadi presiden buruk untuk Kota Padang. Bayangin, suatu tempat usaha yang belum dibuka sudah kebobolan, kemalingan. Padahal kita tahu bersama bahwa Kota Padang ini mendapat predikat angka kriminalitas terendah. Ada kriminalitas tapi nggak tinggi kriminalitas di sana. Itu mungkin lu juga bisa confirm kan karena lu orang Padang juga. Nah, ya kejadian ini saya sangat melihat ya ini pertama mencoreng nama baik institusi kepolisian. Iya dong, Bro. Kalau memang lu ada kejadian pencurian, lu lapor polisi dong. Lu itu kan sebagai public figure. Public figure itu punya beban loh, Bro. Punya tanggung jawab bagaimana kita menginfluence, memberikan edukasi yang baik. Bukan kita memberi edukasi yang buruk. Sepakat. Iya. Nah, jadi kalau lu klinik lu kemalingan, lu harusnya lapor polisi. Tapi karena ini diduga kuat settingan, dia nggak lapor polisi. Jadi dari awal dia sudah tahu nih bahwa ini cuma settingan dan dia mungkin nggak mempertimbangkan jangka panjang ini akan dampaknya kemana, mencoreng nama salah satu institusi atau mencoreng nama kota di mana dia buka bisnis di situ. Sudah pasti, Bro. Kemarin saya sempat bikin video ya. Contoh sederhana gini, kita tinggal di sebuah komplek. Komplek itu baru kemalingan motor. Kita sebagai tetangga di komplek tersebut, yang tetangga kita baru kemalingan, apa yang kita lakukan? Preventive action. Kita beli kunci ganda, kalau perlu kita tambah security, kalau perlu kita tambah CCTV dan lain-lain. Itu kan cost jadinya. Nah, terus presiden buruk di komplek tersebut, begitu Jadi naik berita. nyaman jadinya. Lah iya dong, Bro. Begitu naik berita, komplek A misalkan, kemalingan nih, siang bolong, kan sering gitu. Jadi, orang misalkan nih, ada Itu orang siang situ. bolong ya, Bro ya? Iya. Maksud saya kalau misalkan analogi saya tadi itu ya, ada sebuah komplek yang kemalingan, terus tersebar luas. Saya mau beli rumah di situ pun, Mikir 2 kali. kamu yang jawab. Iya. Nah itulah yang kenapa saya bersuara kenceng? Karena gue bilang ini norak, ya, norak abis. Kamu kelihatannya, sorry ya, titelnya berpendidikan, tapi dia nggak berpikir jangka panjang. Ini implikasinya seperti apa, dampaknya seperti apa, apakah nanti akan merugikan orang lain atau merugikan nama baik wilayah dan lain-lain. Yang saya tangkap di sini ya, pertama mungkin ini dugaan saya ya, dia merasa
aku punya banyak duit lah, kalaupun nanti ada apa-apa, bisa lah aku selesaikan dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi hal tersebut menurut saya kurang tepat. Dan kenapa John LBF keras? Karena gini bro, saya ini juga sebagai pengusaha dan influencer punya beban juga. Punya tanggung jawab moral juga bagaimana mencerdaskan bangsa kita ini. Saya pastikan, sangat yakin orang Indonesia ini, negara kita ini bos, begitu ada sesuatu yang dinilai, wah ini boleh juga nih, ide nih, gitu ya. Dan terbukti, misalkan nantinya ya, amit-amit, polisi nggak berani memproses lebih lanjut perkara ini akan jadi role model bos. Akan ada siapapun, orang mau buka usaha, atau orang di-endorse, kamu saya endorse brand ini, influencer ini, dia bisa kepikiran ide itu. Bikinlah konten-konten yang misalkan kemalingan dulu, atau mohon maaf ya, diperkosa pegawainya di situ. Tapi itu just konten, bukan kejadian yang sebenarnya. Seolah-olah benar gitu ya. Seolah-olah benar. Nah, ini yang harus saya suarakan sebagai influencer, sebagai public figure juga, untuk bagaimana meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas perkara ini, dan tolong tentukan setelah polisi investigasi nanti, ditelusuri, dipanggil-panggil segala macam, tolong tentukan ini boleh atau tidak. Itu aja yang kami minta. Kalau polisi pun nanti bisa kan, oh ini tidak ada unsur pidananya, nggak apa-apa. Oh berarti kami punya landasan yang sudah tetap. Buktinya polisi tidak memproses, misalkan ini berarti saya boleh nanti. Gue punya bisnis banyak juga. Boleh juga dong gue promosiin seperti itu nantinya. Tapi kalau dikhawatirkan begitu maksudnya ya? Iya. Tapi yang saya harapkan jangan sampai ada yang seperti ini lagi. Karena hal seperti ini sangat merugikan banyak pihak. Ya, banyak pihak. Pertama, kalau memang akan ada konten-konten seperti ini lagi tersebar, ya sudah pasti institusi Polri marwahnya nggak ada dong, bros. Iya kan? Loh, kamu terjadi tindak pidana pencurian di klinik kamu, bukannya lapor polisi, malah bikin sayembara untuk orangnya datang sendiri atau suruh orang untuk ngasih tahu keberadaan pelaku ini. Kenapa lu nggak percaya sama polisi? Iya dong, kan sederhana berpikirnya kita seperti itu. Dan yang kedua, Kota Padang, ya suka nggak suka dengan kejadian ini, image-nya kan, wah, misalkan aku mau buka cabang di Padang, tetap instruksikan ke tim dong. Hati-hati ya, jangan sampai nanti kejadian kayak klinik yang kemarin tuh, tiba-tiba taruh laptop yang bener ya. Sudah pasti saya sebagai pemilik bisnis akan menyarankan ke tim saya untuk preventive action. Kurang lebih seperti itu sih bro. Iya. Tapi kalau konteks itu ya bro ya, Ci, ini kita bicara hukum ya Ci ya. Secara di dunia sosial menurut gue juga sangat nggak sepakat kalau memang betul itu terjadi ya. Kalau memang betul itu dikondisikan. Karena yang tadi seperti yang John bilang, narasi-narasi seperti itu nanti yang kita khawatirkan tuh bisa dibuat lagi, orang lagi. Jadi jurisprudensi terakhir kan. Di sini buat lagi, di sini buat lagi. Jadi sebuah ketetapan yang diperbolehkan akhirnya nanti. Besok-besok kalau kita mau bikin viral barang apa kayak misalnya apa lo, produk lo, kita bikin aja tadi yang misalnya ini diperkosa, tolong dicari orang. Yes, atau gitu. Dibegal atau apa, atau amit-amit bro, yang ekstrimnya. Mohon maaf nih ya, terjadi pembunuhan di toko saya. Iya kan? Tolong yang tahu pelakunya nih, tolong saya kasih 100 juta. Tokonya di sebuah wilayah A gini misalkan nih. Dia buka toko di situ. Wah, publik kan menyorot nih, toko kok bisa ada pembunuhan di situ. Terus ternyata cuman konten bohong-bohongan. Iya itu yang itu nggak bisa kita cegah bos. Tapi apapun itu gini John, di dunia di wilayah sosial, oke, kita nggak sepakat lah untuk konteks itu. Kalau misalnya itu betul-betul terjadi ya, yang jelas kalau di dunia hukum, di dunia hukum sendiri, wilayah ini deliknya pengaduan atau apa gimana? Kalau untuk yang pencurian itu kan wilayahnya bukan kelah delik. Kalau yang pencurian itu delik biasa, bukan delik aduan atau kelah delik. Ketika adanya polisi mencari tahu siapa pelakunya, itu menjadi kewajiban polisi tanpa harus adanya aduan dari masyarakat. Nah, celakanya ketika sudah ada yang mengaku dan
ada sosok yang memviralkan di sosial media mengenai ternyata pemberitahuan itu bohong, itu bisa masuk Undang-Undang ITE. Beberapa tahun lalu kan ada contoh dari kasus Ibu Ratna Sarumpait yang dulu ya pernah juga menyebarkan berita hoax ya, yang akhirnya sampai di proses hukum. Itu saat itu ada Undang-Undang 1 tahun 1946, pasal 14-15 yang sekarang sudah dicabut oleh MK tahun 2023 kemarin. Nah, di Undang-Undang ITE yang sekarang ada pasal 28 ayat 3 yang ancamannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, di mana isinya dan denda, bukan atau denda. Dan denda. Oh, dan denda ya. Dan bunyi dari pasal 28 ayat 3 mengenai perubahan kedua Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 tahun 2024 yang sebelumnya adalah Undang-Undang 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008, di mana berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diketahuinya adalah berita bohong yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Seperti itu. Yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Iya. Undang-undang dulu pernah diakomodir oleh Undang-Undang 1 tahun 1946 yang sudah dicabut oleh dibatalkan oleh MK. Seperti itu. Tapi di konteks ini apa ada yang disebabkan kerusuhannya nggak? Ya, kerusuhan itu kan nanti bisa diserahkan ke... Tapi ini aduan atau nggak perlu aduan? Tanpa perlu aduan? Ya, sudah perlu aduan kalau juga ITE sih. ini, Perlu aduan. ada delik aduannya? Delik aduan yang harus ada informasi atau dilaporkan dari masyarakat. Udah banyak bro, LP-nya. Banyak. Sudah banyak LP. Yang melaporkan ini sudah banyak di Polres. Yang saya tahu ya di Polresta. Kan di berita juga banyak. Ketik aja di Google juga muncul semua. Ada sampai aliansi mahasiswa ini. pada demo. Ya kemarin juga kan sampai kalau nggak salah di kliniknya yang bersangkutan sama di Polres, di Polda juga ada demo dari gerakan mahasiswa di Padang. Saya kira ini juga artinya kan memang masyarakat Padang juga merasa benar-benar geram dengan kejadian ini gitu loh. Dan yang saya baca di beberapa media ada aliansi-aliansi, terus LBH, terus ada dari perkumpulan-perkumpulan apa, bahkan ada yang orang pribadi juga kalau nggak salah ya. Sudah itu bikin laporan polisi sudah cukup banyak. Aku kan nggak tahu ya berapa itu banyak. sudah memenuhi nggak unsur apa namanya tadi di pasarnya kerusuhan publik apa? Iya, kalau di Undang-Undang 1 1946 itu kan undang-undang pada zaman Pak Soekarno itu kan masih bahasanya kericuhan, sekarang kerusuhan. Nah, nanti kita kembalikan kepada ahli pidana dengan demonya banyaknya masyarakat dan banyak pertentangan selain di sosial media dan di fisik ruang publik. Tapi memang penjelasan dari pasal 28 ayat 3 itu adalah kerusuhan di ruang publik. Seperti itu, dan banyaknya polemik juga ya kan, seperti itu. Itu menurut saya sih bisa masuk. Karena kalau kita cermati dari Kasat Polresta Padang, dia menunggu laporan dari masyarakat. Udah ada tapi sudah ada. Setelah didalami kasus pencuriannya ternyata bohong yang sudah diakuin oleh. Itu udah fix tuh bohong udah. Iya, karena diakuin sama terduga pelaku. Iya. Sudah diakui bahwa itu sebuah settingan. Nah, ketika orang yang memviralkan itu kan ikut mendistribusikan. Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan juga itu udah artinya sudah menyebarkan pemberitaan hoax seperti itu. Yang akhirnya masyarakat akhirnya juga menjadi ramai, gaduh, dan terbukti ada beberapa demo di masyarakat luas seperti itu. Yes, saya kira kan maksudnya gini loh bro, kemarin sudah ada demo. Justru yang harus kita cegah adalah jangan sampai masyarakat ini merasa skeptis. Aku udah demo kemarin, amit-amit nih ya, saya sampai bilang amit-amit nih, nanti bisa ada demo-demo yang lebih keras, kan itu harus dicegah bro. Itu kan harus dicegah dengan apa? Polisi harus segera mengumumkan dan menganggap serius ini masalah. Tapi dari sikap polisi khususnya di Polresta Padang ya kemarin kan juga akhirnya dapat langsung segera kan. Betul. Cepat juga geraknya polisi. Sangat, saya apresiasi. Kita apresiasi juga dong. Polisi dari Polresta Padang
Itu luar biasa loh. Jadi kalau nggak salah tanggal 26, terus dia umumin Jadi lucunya gini bro, dia ngumumin kemalingan tapi diselipin promo. Klinik gue kemalingan nih, gini kan. Nanti gue tanggal 1 Mei akan buka. Jadi gue sebagai orang yang berkecimpung di dunia usaha, di dunia bisnis, sudah kalau bahasa sekarang nih S3 marketing kayak gitulah. Bad news is the good news itu tapi harus juga dibuat-buat bad newsnya kan gitu. Dan bad newsnya bukan bad news yang dibuat-buat kan gitu kan. Enggak, kalau memang lu mau cengli ya, lu mau fair ya, lu buat aja viral. Klinik saya sudah menipu orang perawatan di situ mukanya jadi hancur. Itu bad news. Kalau lu berharap bad news is a good news, itu lebih fair. Yang rugi kan lu sendiri. Tapi masalahnya adalah lu seolah-olah berposisi sebagai orang yang playing victim. Lu sebagai orang yang dirugikan di situ. Padahal itu adalah narasi yang lu bangun sendiri, gimmick yang lu ciptakan sendiri dengan tujuan untuk diduga kepentingan komersil usahamu untuk memviralkan. Ya sudah pasti, bro. Sekarang gini ya, bro, ada kejadian seperti itu. Seluruh Padang, bahkan Sumatera Barat pasti tersorot. Di mana itu? Masa? Apalagi yang punya orang yang dikenal. Wah, diviralin pula, diumumkan pula oleh dia sendiri. Oleh Dr. Richard Lee sendiri loh yang mengumumkan di kejadian kemalingan itu bukan melalui stafnya atau apa. Bukan, Dr. Richard Lee sendiri yang mengumumkan ke publik bahwa kliniknya dia kemalingan. Ya kan? Kita kan secara konstruksi berpikir secara logika sederhana saja. Betul ya. Logika sederhana saja. Ini ada diduga kuat konflik of interest untuk bagaimana dia menarik perhatian Sumatera Barat karena dia udah invest atau mungkin dia melibatkan pengusaha lokal. Saya kan nggak tahu ya seluk-beluk di dalam klinik dia seperti apa. Apakah itu milik dia pribadi semua atau dia franchise atau apa? Kalaupun uang dia pribadi, dia kan juga kepengen namanya pengusaha, udah invest, kepengen balik modal cepat. Bagaimana kliniknya dikenal orang banyak. Atau misalkan melibatkan pengusaha lokal Padang, franchise. Dia kepengen juga bikin happy pengusaha lokal Padang. Wah ini klinikmu biar rame, datang orang segala macam. Strategi pemasaran dipercayakan sama pusat. Tapi kan caranya bukan seperti itu. Itu kalau saya bilang benar-benar sorry ya, bahasa saya agak kasar, itu cara biadab untuk meraih keuntungan pribadi. Cara biadab, saya bilang. Itu artinya apa? Diduga kuat dia menghalalkan segala cara. Gue nggak peduli orang mau sakit hati. Gue nggak peduli orang mau tercoreng namanya. Gue nggak peduli wilayah ini mau nanti dicap atau jadi presiden buruk untuk wilayah kota Padang. Dia nggak peduli itu lagi. Yang dia peduli hanya bagaimana saya dapat cuan. Ini yang kalau saya menyebutnya karakter orang yang seperti ini itu egosentrisnya tinggi banget. Dia merasa dia merasa diri dia hebat, dia merasa diri dia ini dan lain-lain ya kan. Sehingga dia kepingin mendapatkan keuntungan pribadi. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ini bener, memang harus dapat perhatian khusus ya kalau di wilayah ini. Yang gue cuma itu jangan yang gue khawatirin nanti akan ada nih orang-orang yang memainkan pola-pola misalnya yang seperti ini juga gitu kan. Bro, sekelas Deddy Corbuzier, dia pasang di story, bro. Dia pasang di story, ya. Nih, sekarang asik ya, promo tempat usaha bisa pakai prank rampok. Oke? Gue promo podcast pakai bintang tamu kesetrum mic lah nanti. Iya kan? Iya. Ya kalau kesetrum mic yang dirugikan cuma dia doang, nggak apa-apa lah, terserah kan istilahnya. Kalau itu, ya okay tapi lah. kan paling jago Om Ded. Iya. Kalau Deddy Corbuzier keren lah, tata bahasanya keren. Iya. Kalau Ya kesetrum mic kan lo doang yang kesetrum mic aja kan. Bodoh amat. Aku di ruangan podcast saya terjadi tim kreatif saya kesetrum mic Iya, ya kan emang ruangan lo aja konslet kan gitu kan. Ya itu kan maksudnya ya semua boleh juga itu jadi konten tuh. Iya. Ya kan itu boleh juga itu. Tapi nggak mengganggu lah. Nggak mengganggu orang lain karena kan podcast lu sendiri. Iya. Ya kan itu salahnya lu, teledornya lu, tim lu kok. Nanti abis ini lu pura-pura kesetrum ya bro. Gitu. biar ini ya. Iya. Podcast lu rame. Iya, rame gitu kan. Nah tapi wilayah ini bro ya. Tadi kan gue sempat juga ngelihat, tapi ngelihat jawaban dari Bang Hotman, Maris.
Anton Faris bilang katanya ini nggak memenuhi unsur untuk masuk ke pidana. Gimana menurut lo? Kalau menurut saya, ya mungkin ya sah-sah aja dia berpendapat pribadi seperti itu. Tapi ketika dia sudah mendistribusikan ke sosial media yang dilihat orang banyak, itu kan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 tahun 2024 itu kan setiap orang yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat berita atau memuat berita bohong. Itu kan artinya apakah seseorang yang menyebarkan berita tersebut mengetahui bahwa berita itu adalah hoax atau berita bohong yang akhirnya dampaknya bisa menyebabkan masyarakat adanya kerusuhan, adanya pertentangan di umum atau di sosial media. Kerusuhan itu haruskah jadi kerusuhan atau cuma sekedar keributan udah cukup memenuhi unsur nggak? Nah, itu nanti harus ada ahli pidana yang bisa menjelaskannya nanti di kepolisian. Tetapi kalau kita lihat kan adanya kasus pencurian, dari pencurian itu dia menyebutkan itu adalah hoax ya. Dan dia menyebut seseorang yang juga bagian dari klinik tersebut. Nah, kuncinya dari dokter yang menyuruh ini, apakah dia menyebut orang lain? Nah, ketika dia itu bisa aja menjadi petunjuk. Karena bagaimanapun orang yang menyebarkan di sosial media ini adalah bagian juga adanya keterkaitan dari usaha tersebut. Kalau dia menyebut seseorang akhirnya dia mengetahui bahwa itu adalah berita bohong, nah itu masuk pasal 28 ayat 3. Dia sudah mengetahui itu adalah berita bohong, tapi dia sebarkan. Seperti itu. Ya. Kalaupun nanti dia ngeles misalkan, saya nggak tahu gitu. Ya, dia yang mendistribusikan kan, bro. Dia yang mengumumkan, bahkan dia yang mempublish gitu kan. Dengan Saya sih pesimis ya kalau dia nggak mengetahui hal ini. Saya sangat pesimis. Makanya kemarin saya juga sempat bikin video Dek Candy, saya bilang kalau memang nanti sampai amit-amit ada yang mencoba mengintervensi kamu untuk menarik statement kamu, ya kan? Atau mengintervensi lah ya. Kamu tolong hubungin saya akan jagain kamu, ya kan? Kalau bahasa dia kan suka ngomong begitu, saya jagain kamu, Elia, gitu kan. Dulu kan sempat ada voice note dia yang tersebar di media sosial kan, waktu dia diduga lagi menyebarkan Injil misionaris gitu kan sama Elia Nairen kan. Itu kan bahasa dia gitu. Tenang Elia, nanti saya jagain kamu. Nah sekarang nih John Elbeb nih, tenang Dek Candy, saya John Elbeb akan jagain kamu. Jangan rubah apa yang kamu sudah sampaikan di awal, karena itu sudah direkam, sudah dicatat oleh pihak kepolisian kan. Pihak kepolisian ini kan independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kemarin juga sempat diduga ada percakapan WhatsApp, ada voice note di situ milik oknum dokter ini, ya diduga ya, karena itu asli apa tidak sebetulnya yang bisa mengetahui ya pihak kepolisian nanti yang akan mengecek secara laboratorium. Ya, yang di situ kan ada juga. Siapa yang publish itu? Pablo ya publish ya? Iya, tapi sebelum Pablo itu ada yang menyebarkan. Sudah ada yang menyebarkan duluan. Di sosial media. Kalau nggak salah tuh nama pemilik akunnya Maxi Kerker. Maxi_Kerker. Itu dia posting di story Instagramnya dia. Baru si Pablo nonton, terus dia bertanya. Kalau si Pablo ini kan sifatnya, ini suara lu bukan gitu. Dia sifatnya bertanya tuh. Nah, di suaranya sih rekaman, mirip ya? Ya, aku nggak bisa, karena aku bukan ahli di situ ya. Aku bukan ahli di situ. Tapi berdasarkan Bang Abimanyu ya, kalau nggak salah itu kan dia pakar teknologi telematika gitu ya. Dia ada sempat diwawancara oleh Cumi Cumi kalau nggak salah itu. Dia bilang katanya menurut yang bersangkutan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dengar, dia bilang AI itu tidak bisa menirukan secara identik suara orang tersebut. Memang tidak ada statement resmi dari yang bersangkutan ini asli atau bukan. Iya. Dia ngomong masih ngambang jawabannya. Kalau saya nggak mungkin buka sekarang lah, karena itu kerjaannya beliau kan nanti
Siapa tahu nanti kalau ini narasinya apa bro? Jadi ahli. Hah? Narasinya yang di voice note itu apa? Jadi yang narasi yang tersebar itu di rekapan percakapan yang diduga oknum dokter kecantikan ini dengan salah satu stafnya lah ya. Itu ada tulisan Selasa dipanggil polisi, gitu kan? Terus di bawahnya itu ada voice note dia. Kayak capturean chat gitu kan? Ya, si office boy itu suruh ngilang aja dulu. Jadi kayak ada bahasa kepanikan di situ. Si office boy itu udah suruh ngilang aja dulu. Dia menginstruksikan ke stafnya dia. Saya nggak tahu itu siapa kan. Nah setelah itu, kalau urusan polisi, biar saya yang tangani. Kasih duit selesai. Anjir. Ya. Serius. Jadi ya kita kan juga nggak. Saya juga nggak mau suzon. Saya berharapnya itu bukan suara yang bersangkutan. Mudah-mudahan bukan suara beneran tuh. Ya. Kalau emang beneran tuh ngentengin banget. Iya, saya berharapnya itu bukan suara dari yang bersangkutan. Saya masih berharap di situ. Ya. Tapi kalau sampai itu benar, satu Indonesia marah, Bos. Polisi Indonesia tidak bisa dibayar pakai uang. Saya kemarin laporin orang juga, lurus aja. Ini pengacara saya. Polisi nggak bisa diintervensi, Bos. Salah ya salah. Jadi jangan gini loh, jangan kamu merasa kamu punya uang, terus kamu mau beli negara, kan polisi ini kan alat negara, Bos. Duit lu emang berapa? Lu mau beli negara, gitu loh, Bos. Makanya saya berharap ini bukan suara dia, harapan saya. Tapi kembali lagi, saya tidak punya kompetensi untuk menduga atau menyimpulkan ini suara yang bersangkutan atau bukan. Dan fakta menariknya adalah kalau nggak salah tanggal 6 ya. Ini tanggal berapa? 6, ini tanggal 11 Mei. 6 Mei 2024 itu yang bersangkutan tuh dipanggil tapi nggak datang. Udah ada panggilan. Sudah ada panggilan. Oh. Kalau nggak salah ya, Ci, ya betul ya. Di Polresta Padang. Tapi yang berita-berita yang saya baca dia nggak datang. Dan yang saya sangat miris, bro, sampai detik ini tidak ada statement tegas dari Itu yang berdasarkan Undang-Undang ITE itu, yang panggilannya? Atau yang mana? Saya nggak tahu lebih detailnya ya, tapi yang pasti bahasanya adalah Atau yang masalah pencuriannya, atau masalah yang... Kayaknya sih untuk mengklarifikasi kejadian itulah. Oke. Jadi artinya mungkin kan dia sebagai pemilik, dia dipanggil dulu, polisi kan butuh klarifikasi dan lain-lain gitu ya. Buat pendalaman ya? Buat pendalaman, Tapi gini, pengembangan gitu. Sorry John ya, sorry John. Dulu kan lu pernah ada masalah sama dia. Dia juga seneng banget. Yang gue inget dulu dia pernah juga nyerang lu gitu kan. Pokoknya tendensinya kurang inilah kalau ya, kurang bagus. Jangan-jangan lu dendam gak sih John? Sorry nih John. Jangan-jangan lu dendam gak sama dia? John LBF itu loyalisnya Pak Prabowo. Iya. Prabowo Subianto, presiden kita nih terpilih nih ya kan, punya quotes yang bagus. Dendam. Untuk apa dendam? Saya nggak punya waktu untuk dendam. Saya nggak punya waktu untuk dendam. Buat apa itu dendam? Oh iya serius. Saya ini punya akal, punya pikiran. Dendam itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Ini serius, saya demi Allah saya ngomong. Saya Muslim, saya sampai berani bilang demi Allah. Cuman gerogotin kesehatan kita, Bos, punya dendam sama orang, Bos. Capek. Mendingan energinya buat berkarya, buka usaha, buka lapangan kerja, kayak gitu. Jadi, saya luruskan bahwa siapapun, nggak harus yang bersangkutan ini ya, siapapun di negara ini yang melakukan hal yang tidak benar, ya saya lawan, bro. Iya dong, saya kan bersuara. Itu salah satu fungsi saya sebagai warga negara Republik Indonesia, bagaimana kita bersinergi, membangun bangsa ini dari, kemampuan saya apa? Ini bidang saya di medsos. Ya sudah, saya ikut menyuarakan hal yang baik. Iya dong. Fungsi moralnya Fungsi, iya. Jadi, kalaupun bukan dia pun, saya akan teriak, saya akan marah. Karena ini, bro, bisa dibayangin bro ya, ini kota Padang. Bisa loh, nanti tidak menutup kemungkinan kota kelahiran saya Semarang. Bisa, tidak menutup kemungkinan kota di mana lagi. Jadi, nanti, kalau ini dibiarkan, akan marak konten seperti ini, orang buka usaha misalkan di Kalimantan. Dia buka di sana, terus bikin konten begitu. Kan, ya bro, dia nggak pikir panjang bro. Kita ini kan nggak cuma negara yang berdiri sendiri tanpa negara tetangga bro. Bener nggak sih? Iya.
Padahal pemerintah ini kan lagi giat benar-benar gencar-gencarnya menggiatkan bagaimana investor asing masuk. Ya. Pak Jokowi di pemerintahannya bagaimana kemudahan berusaha, bagaimana meningkatkan investasi dari luar masuk ke Indonesia. Ya, lu bisa bayangin nggak? Misalkan lu point of view-nya jadi orang Korea misalkan mau masuk Indonesia kan, lu pelajari semua. Dari sistem perpajakan, dari stabilitas nasionalnya, dari sistem, dari kondisi masyarakat di, misalkan dia mau buka usaha di Kota Padang deh. Begitu dia baca berita ini, berarti kita mesti ekstra nih, siapin satpam 2 orang, sipsipan dan lain-lain. Itu kan cost. Tidak pernah ada kejadian seperti ini Yes. gitu ya. Itu kan akan jadi benchmark, jadi patokan orang untuk ketika memulai bisnis di situ. Tidak ada pengusaha bodoh di dunia ini yang sudah tahu ada kejadian seperti itu, dia abai aja. Enggak lah, bismillah, enggak mungkin tempat gua kemalingan, kita doain. Ya, dalam hidup kita bagaimana bisa mencegah lebih baik daripada kita mengobati dulu. Ini kalau bener kayak begitu, misalkan kota Padang nggak aman, nanti bisa-bisa dia kecurian laptop, saya bisa mobil kecurian atau brankas dibobol. Nggak ada yang bisa. Tapi yakin ya John ya, ini John LBF juga udah sumpah demi Allah nih katanya dia kan. Demi Allah. Bro. Sebagai seorang Muslim, Saya bilang demi Allah. dia bilang Kita nggak bisa sembarangan loh bro. Iya. Kita sebagai Muslim itu dilarang untuk menyatakan hal yang tidak sesuai sampai bawa-bawa Allah loh. Iya. Jadi saya sampaikan, saya sangat mengagumi Pak Prabowo Subianto, idola saya bro, jujur. Dan beliau punya seorang Pak Prabowo Subianto. Udah berapa kali disakiti orang? Sudah berapa kali sakitin orang, dia bisa menyampaikan dari hatinya, dia keluar dari mulutnya, dendam. Buat apa dendam? Saya nggak punya waktu untuk dendam. Yang saya punya kepentingan di sini adalah bagaimana saya mencerdaskan bangsa ini dengan ini era medsos. Semua orang bebas untuk berkarya. Bahkan saya selalu edukasi netizen saya, bikin karya di media sosial, bikin karya. Tapi hati-hati, media sosial ini jari kita ini bahaya, mulut kita ini bahaya. Jangan sampai jarimu harimaumu, mulutmu harimaumu. Kalau podcastnya Vasco, harimau apa? Macan idealis, nggak apa-apa. Jadi macan idealis. Tapi kalau dalam bermedsos, kita nggak hati-hati, jari kita bisa jadi harimau kita, yang akan siap menerkam kita. Mulut kita bisa jadi harimau kita yang akan siap menghancurkan kita juga. Dalam hal ini itu aja bro, yang saya iniin. Dan kalau sampai, saya berharapnya enggak ya, voice note itu harusnya, saya berharapnya bukan dia. Tapi kalau sampai itu benar suara dia, nih, saya sangat menyayangkan. Jadi uang lu berapa sih? Gue bilang, aduh, uang lu berapa sih bro? Gue jadi penasaran gitu loh bro. Uang lu berapa sih? Sampai lu bisa bilang kayak gitu. Kalau bener itu suara lu ya, gue nggak nuduh ini ya. Tenang aja, polisi ntar gue yang bayarin, gue beresin, kasih duit selesai. Anjing banget gue bilang, kenapa sih? Ya elah, duit lu berapa bro? Gue bilang, gue jadi penasaran gitu bro. Ya mungkin gue duit nggak banyak lah, tapi gue berani lah kalau untuk mau ngetes dia, berani lah. John LBF berani lah. Serius, nih aku ngomong di podcast Macan Idealis loh. Bukan kita mau ngomong pepesan kosong loh. Kalau adu tajir-tajiran berani? Ya berani lah, emang kenapa? Rekening saldo nggak ada suaranya bos. Makanya saya selalu bilang gini ya ke follower saya, ke netizen saya gini. Jangan sampai, saya selalu sampaikan ya, itu prinsip yang jadi landasan saya dalam hidup. Jangan sampai uang merubah nada bicaramu. Kalau kamu punya banyak uang, cukup diam dan bantulah banyak orang. Itu yang benar. Ya, semakin kamu punya kekuatan, kamu harus semakin rendah hati, bos. Ini gua school of life yang ngajarin gua, bro. Lu nih, gua kasih contoh nih. Lu ketemu orang di jalan. Lu dari mana lu? Dengan, halo Pak, Bapak dari mana? Orang akan lebih respect yang kedua, bro. Bahkan orang yang lu temuin pun, mohon maaf ya, orang nggak punya duit pun, lu punya banyak duit, ketika lu nada, lu dari mana lu? Lu bisa ditonjokin bro. Dia nggak peduli lagi duit lu berapa bro.
Karena ini sudah masalah harga diri. Tapi coba lu bisa memposisikan diri, menghormati orang lain dulu. Saya selalu sampaikan, hargai orang lain lebih dulu. Karena orang lain tidak punya kewajiban untuk menghargai kamu dulu. Kalau di pepatah Minang nih bro, kejadiannya di Sumatera Barat nih, orang-orang Minang bilang, kayo surang, awak nak minta tuh. Istilahnya, lu kaya aja, gua nggak minum, lu emang kenapa? Gua makan sendiri. Gua makan sendiri kan gitu ya. Dan karena memang yang di dunia kehidupan, the way of life-nya John LBF ya kan. Dia ngajarin semakin dia besar, dulu kan miskin nih orang kan ceritanya miskin, gue nggak percaya dia miskin. Kalau gue nggak percaya dia miskin dulu. Kan dulu kan miskin nih John kan, sekarang mungkin melejit lah. Berbagai macam usaha, jenis sektor usahanya udah mana-mana. Tapi tetap kayak ilmu padi bro ya, menunduk. Kita harus ilmu padi. Orang makin respect dong akhirnya malu John. Insya Allah harus. Ya itu tadi bro, saya bilang fakta di lapangan. Sebetulnya kita itu kalau mau belajar ya saya kebetulan kan orang jalanan, orang lapangan. Saya sudah pernah ngetes. Tukang burung. Iya, saya sudah pernah ngetes. Orang kalau gua songongin, bukannya respect malah ngelawan. Iya. Tapi ketika gua merendah, dia makin merendah sama gua. Iya. Gua makin dapat hatinya dia. Iya. Ketika gua dengan nada yang pelan. Jadi bukannya gua nggak pernah nyoba, sudah pernah nyoba gua songong sama orang. Malah mau ditonjokin sama orang. Dalam hati gua ya arogansinya waktu itu kan masih ini. Gue punya banyak duit loh dalam hati gitu kan. Gue punya duit loh, lu kayaknya penampilan lu nggak punya duit. Dari situ kan kita belajar bro, learning by doing. Oh berarti gue nggak boleh kayak begitu. Gue nggak boleh merendahkan orang. Gue nggak boleh nganggap orang itu lebih rendah. Nah dari situ school of life itulah yang membuat kita jadi bijak. Ada pepatah yang menyampaikan nih, semakin ketika kamu di atas angin, ya, ketika Anda di atas angin, jangan sampai terbawa angin. Kalau lu udah di atas angin nih, rasanya gimana? Sejuk, sepoi-sepoi, terlena. Nggak sadar kita lagi di bawah angin. Saya tahu-tahu dibawa ke jurang. Bagaimana kita di atas angin tapi tetap stay cool aja. Tetap waspada, tetap hati-hati dalam melangkah, tetap hati-hati dalam bertindak. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Jadi, gua harus klarifikasi omongan lu di awal tadi. Kalau ada John LBF, ada keributan. Saya, John LBF hanya akan ngajak ribut orang norak. Iya. John LBF hanya akan ngajak ribut orang yang suka cari masalah. Jadi nggak apa-apa gue jadi punya presiden tukang ribut. Nggak apa-apa. Karena John LBF hanya akan ngajak ribut orang yang suka ribut. Iya. Kalau orang yang baik-baik, gue cium tangannya bos. Iya. Saya itu bos, gue kasih tahu. Gue kasih tahu fun fact nih ya. Saya deket dengan banyak orang. Ya, ilmu saya cuma satu, ilmu padi, nunduk. Ketemu orang siapapun, gue cium tangan bos. Sampai kadang orang-orang tuh mungkin ya dalam hati mereka berpikir, jadi mereka respect ke saya kayak gitu. Bro. Saya ketemu orang, asal gue lihat dia umurnya di atas gue nunduk cium tangan. Mau dia orang biasa-biasa, mau dia orang kaya, kenapa? Karena humble, kerendahan hati itulah yang membuat Anda dihargai. Orangnya, gue ngeliat lu di medsos kayaknya beli ini, adalah duit. Tapi lu ketemu gue, cium tangan gue. Jadi gue ambil hati orang bos. Makin bego orang itu jadi kan? Makin bego, makin jadi kayak gue nggak bisa Lu minta apa diikutin sama dia? Itu cara ngambil hati orang. Ini gue ajarin buat generasi kita. Ini ilmu ngolah nih, ilmu ngolah nih. Jangan sombong. Jadi lu semua kalau mau ketemu gue siapin tangan lu dengan keringetan minimal. Karena gue pasti cium tangan lu. Iya. Gue pasti datang dan pulang, saya pasti cium. Tanya, betul nggak sih? Betul. Itu fakta bos. Jadi sekali lagi yang kalau saya juga mau nanggapin sedikit ya. Jadi John ini mukanya doang songong ya? Mukanya ya songong sih. Kalau muka sih songong. Gue konfirm ya, mukanya songong. Tapi kelakuannya itulah mulai dari John ini ya. Tapi ini menarik ya John. Tadi kan lo bilang bagaimana caranya kita melihat orang itu kadang-kadang penampilannya begini belum tentu ternyata dia di atas langit itu masih ada langit bro. Jangan-jangan dia jauh di atas kita, tapi dia bisa menyembunyikan sesuatu, nahan gini-ginian kan. Betul. Nah, paling amannya kayak John lakuin ini. Kan? Karena nggak kebaca, bro. Nggak kebaca udah. Lu nggak kebaca, kayak gitu lu nggak kebaca. Orang nggak bisa menakar lu. Tapi semakin lu sombong,
Dia akan penasaran, siapa sih backingan lu? Siapa sih di belakang lu? Siapa sih teman-teman lu? Semakin lu punya banyak teman, semakin lu perluas silaturahmi, dunia ini sempit, bro. Duduk di sini, lu temennya ini, temennya ini. Ini, jadi ketemu, teman ke teman. Tapi lu kalau punya banyak musuh, lu rasa dunia tuh luas banget. Gua kesini, ada nggak musuh gua? Ada nggak musuh gua? Gitu. Ngapain lu hidup nggak tenang? Hidup cuma numpang minum kok sebentar. Kayak gua di tempat lu nih. Gua minum nih. Habis. Selesai podcast. Ngapain? Gua mau jongkok di sini sampai 5 tahun ke depan. Balik gua. Singkat, bro. Saya orang Jawa asli. Orang tua saya mengajarkan nilai-nilai itu. Urip mau nunut ngombil. Hidup itu cuma numpang minum. Kalau lu bisa perbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Satu lagi quotes Pak Prabowo yang paling keren. Boleh ya gua kasih tahu ya. Bantulah orang sebanyak-banyaknya kalau kamu bisa. Kalau kamu nggak bisa bantu banyak orang, bantulah satu orang. Kalau kamu nggak bisa bantu satu orang, minimal jangan menyusahkan orang lain. Nah ini, kejadian ini, saya sangat sesalkan. Mengidolakan Pak Prabowo. Sangat, bos. Ini yang jubir siapa sih sebenarnya? Gue tau gini sih. Kok jadi banyak dia yang ngomong sama Bapak gitu. Jadi, ya kayak gitulah. Maksudnya kejadian ini, saya sangat yakin. Mungkin ada juga yang nggak bersuara tapi dipendam dalam hati. Kok kayak gitu ya, kamu datang ke kota saya, kok bikin kayak begini, kayak gitu ya kan. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu, bijaknya itu dipikir dulu, baru dilakukan. Dan saya tadi mau menanggapi sedikit pertanyaan bro ke lawyer saya tentang pengacara yang bersangkutan. Di situ pun saya poin per poin saya highlight. Ya kan saya partner dia, ya kan. Dia udah ngomong, dia cerita sama gua. Gue perlu sampaikan di sini, tidak ada yang salah ketika seorang penasihat hukum sekaligus partner bisnisnya yang bersangkutan ini menyampaikan statement seperti itu. Justru aneh kalau Pak Hotman Paris bilang, oh ini salah ini harus ditindak nih. Salah loh bro, kita ngeliatnya aneh dong. Lu PH-nya kok malah nyala-nyalain, lu partnernya kok ini kan, ada apa nih gitu kan. Justru itu yang normalnya seperti itu, dia akan bela kliennya. Tapi kembali lagi, ini yang menentukan kan bukan Pak Hotman Paris. Yang menentukan adalah penegak hukum, aparat penegak hukum, APH. Ya kan? Di situ polisi, kita tolong dukung aja, masyarakat dukung semuanya. Jangan sampai polisi tidak memproses ini dengan cepat. Ya, saya menghormati. Dan saya yakin semua masyarakat juga mau. Apapun keputusan polisi, kita hormati. Tapi ingat, akan ada dampak loh. Setiap kita mau ngambil keputusan kan ada dampaknya, baik dan buruknya. Itu tolong dipertimbangkan untuk jangka panjang. Itu harus dipertimbangkan untuk jangka panjang. Ini harapan kita bareng-bareng lah ya, sambil apa namanya, gue pengen tahu juga teman-teman yang nonton ini tanggapannya apa tentang konteks ini ya. Di sisi lain John, gue penasaran John. Gue mau nanya sekarang sama lu usaha lu sekarang makin ngelejit nih John. Ya, alhamdulillah. Apa rumusnya John? Rumusnya? Iya. Gini, jangan normatif, yang teknis langsung. Oke. Teknis. Gua nggak suka normatif. Gua orang lapangan. Orang lapangan itu nggak bisa disuruh ngomong A jadi B. Serius, temen lu pasti banyak orang. Orang lapangan tuh nggak bisa pencitraan, nggak bisa nutup-nutupi. Sedih gua tunjukin, nangis gua tunjukin, gembira gua tunjukin. Kenapa? Sekarang gini bro, kenapa gue buka usaha terus? Kita makan cukup 3 kali sehari bos, nggak bisa lebih. Saya alhamdulillah dengan satu perusahaan aja saya bisa makan. Kenapa saya buka bisnis terus? Saya sampaikan bahwa usaha itu yang saya buka itu adalah tempat untuk karyawan-karyawan saya untuk learning by doing, mencuri ilmu yang banyak di perusahaan saya, dapat gaji dari perusahaan saya. Nanti saya akan mencetak banyak-banyak pengusaha lainnya. Karena saya, John Albert nggak mungkin punya 100 perusahaan. Nggak mungkin. Bisa stroke gue. Bagaimana caranya? Ya saya buka bisnis, supaya ada penampungan untuk karyawan itu bekerja, ya berkarya di situ, mencuri ilmu yang banyak di situ. Nanti dia keluar 2 atau 3 tahun aja. Gue suruh. Ini corporate lawyer semua perusahaan saya, bos. Boleh ditanya, briefingnya saya sama Pak Sabar, partner saya, sama. 2-3 tahun aja kerja, habis itu buka usaha. Pemerintah nggak bisa. Iya, pemerintah nggak bisa loh. Itu bukan pencitraan dong. No, boleh dilihat, boleh ditanya ke karyawan saya semua.
Gini bro, kalau ada yang berpikir, masyarakat berpikir, ini tugas pemerintah aja, itu masyarakatnya skeptis, saya bilang. Negara itu nggak bisa kerja sendiri. Negara itu harus didukung oleh rakyatnya. Nah, cara mendukung salah satunya apa? Oh, tupoksi saya sebagai pengusaha apa? Ya saya buka bisnis. Saya rekrut buka lapangan kerja. Di situ saya ajarin orang. Habis itu dia mampu, otomatis kan otak manusia ini kan berkembang bro. Kerja, oh gue ngeliat celah bisnis ini. Udah 2 tahun kerja, gue punya tabungan, gue punya ilmu di sini. Gue keluar, resign, buka usaha. Minimal 1 orang buka usaha, itu akan membuka, minimal ya, admin, marketing. 2 orang lapangan kerja terbuka. Minimal banget lah. Minimal. Iya. Kalau saya terus, ya, apalagi bisnis utama saya kan penerbitan legalitas usaha murah kan, 4 juta orang udah bisa jadi punya PT ya kan. Jadi orang bikin PT, gue yakin banget, sangat yakin dia pasti minimal buka ngerekrutmen admin Itu 4 sama juta itu udah semua login. lengkap dari akta pendirian notaris, SK Kemenkumham, OSS RBA, NPP Badan sampai buka rekening PT. Dan bahkan untuk mensupport milenial, saya mendukung program pemerintah dalam kemudahan berusaha. Saya beli ruko, saya beli kantor di gedung gitu-gitu ya. Saya sewain untuk virtual office. Khusus yang usianya milenial, 35 tahun, gue kasih gratis sewa kantor 1 tahun dengan 4 juta itu. Untuk domisili ntar situ berarti. Iya, dia boleh meeting di situ, dia boleh pakai ruang meeting di situ, dia bisa ketemu klien-kliennya di situ, dia punya pride, oh gue perusahaan baru, tapi kantor gue di gedung mewah, ruang meeting gue mewah, ada profesional resepsionis. Itu udah masuk 4 juta itu? All in. Wih. Di luar pajak ya, kita bayar pajak ke negara 11%, jadi plus PPN, tambah PPN aja, PPN kan, tambah PPN 11% kan. Itu Udah masuk virtual office? 35 tahun, usia 35 tahun bikin Murah PT 4 juta sampai gratis sewa kantor 1 tahun. Nanti dia perpanjangan tahun depannya cuma 2 juta setahun sewanya, setahun loh. Kayak gitu. Jadi kembali ke topik tadi, ya saya John LDR, saya sangat berharap banget hal ini udah menjadi isu nasional menurut saya. Ya, jadi harapan saya Kepolisian Republik Indonesia ini momentum buat Kepolisian Republik Indonesia untuk, karena gini bro, jujur, lo coba deh amatin di postingan-postingan, masih ada 1-2 orang yang skeptis. Nggak mungkin kena itu orang berduit, ya kan? Nggak mungkin kena itu, mana berani kayak gitu-gitu ya. Saya tertantang. Emang siapa sih itu? Ya, itu Mana dia. berani gimana? Sedikit Ya, tambahnya, tambahan. kalau misalnya memang dia salah ya harus Iya. ditindak lah. Sepakat. Mau siapapun dia, istilahnya siapapun. Sedikit tambahan Bang Vasco, Bang John, terkait voice note yang tersebar itu mengenai polisian itu sudah adanya laporan dari sahabat polisi Indonesia dan juga Bang Sunan Kalijaga. Oke. Sudah laporan. jadi Sudah laporan di Polda Metro Jaya Oh. hari Jumat itu sudah. Sunan udah lapor ya? Tanggal 11 sama sahabat polisi 10 Indonesia. 10 Mei kemarin 10 sudah Mei. bikin laporan di Polda Metro. Sahabat polisi. Dan nantinya voice note itu akan diuji oleh ahli apakah ini AI atau bukan, atau itu Ya, antara polisi canggih lah, siapa, bisa lah. ya Sebentar pasti itu canggih. polisi. Dan akunnya juga sudah dilaporkan yang menyebarkan itu. Jadi biarkan nanti proses dari penyelidikan itu nanti agar terang benderang siapa ini pelakunya, siapa penyebarannya, dan itu suara siapa. Jadi masyarakat nantinya tidak bertanya-tanya lagi setelah ada laporan kepolisian, nanti kan yang terduga itu akan dipanggil. Itu suara siapa dipanggil, rekaman chat berarti itu kejadian siapa. Bisa di Jakarta dilaporkan berarti Iya, ya? kalau ITA itu Bisa tempat dimanapun di mana orang itu melihat atau orang yang dirugikan itu melihat, seperti itu. Oke, bukan lokasi kejadian itu. Dan sudah adanya laporan polisi. Jadi pasti saya lapornya di percaya Jakarta? di Polda Metro Jaya. Oh, Polda Metro ya? Polda Metro Jaya. Kita juga menantikan kan yang bersangkutan kemarin sempat berkata itu AI. Ya nanti dibuktikan aja secara hukum kan. Harusnya nggak boleh sih dia mengumumkan bahwa Ya. itu hoax. Harusnya ya. Karena sudah jadi masuk di ruang publik, Ya. disebarkan oleh akun Maxi Kerker itu yang pertama kali menyebarkan, harusnya dia nggak boleh menyampaikan itu hoax. Karena bukan tupoksi atau kewenangan dia untuk menyampaikan itu. Bukan keahliannya. Sudah bukan keahlian juga, dia nggak ada kan latar belakang keahlian di bidang itu. Terus dia langsung menyampaikan itu hoax, harusnya sih nggak boleh menurut saya ya. Karena sudah masuk ke ruang publik, bro. Ya. Ruang publik ini ada pakai gitu, saya bilang. Ini yang agak lucu di sini nih ya. Kamu tinggal di negara ini harus percaya sama APH kita.
polisian, kejaksaan harus didukung. Nggak bisa kamu skeptis, nggak bisa. Kita itu nggak boleh skeptis loh. Aparat penegak hukum kita harus kita support. Kalau ada kejadian seperti itu, harusnya kalau saya jadi dia, saya lapor polisi. Saya lapor polisi. Pak, ini tersebar di sini, Bapak tolong uji. Ini siapa yang menyebarkan nih? Ya kalau emang benar. Loh, iya. Kan kalau emang benar kejadian. Iya, kan harusnya dia, kalau gue jadi dia, gue ada voice note kayak gitu, gue laporin polisi. Oh, dianya langsung laporkan. Dia dong, harusnya. Kok voice note gue disebarin gitu ya? Oh iya, ini ada orang yang diduga mungkin kalau dia nggak merasa itu bukan suara dia ya, Iya. harusnya dia Dirugikan dong harusnya. dirugikan, Iya. dia melaporkan polisi. Ini bukan suara saya nih Pak, tolong Pak cari Pak siapa pelakunya, kan gitu. Iya. Ini kan dia bikin kayak Apa tanggapannya soal voice note itu ada? dia hanya posting, Apa AI. tanggapannya? terus dia bilang ini AI ya, ini hoax. Oh, itu bukan dia bilang katanya. Dia bilang seperti itu. Kan ya kembali lagi bro, bukan, menurut saya bukan kewenangan dia untuk menyampaikan itu. Oke. Kompetensi dia nggak di situ juga. Itu. Jadi nggak boleh. Itu. Cara yang, ya itu tadi kembali lagi. Kenapa lu nggak lapor? Laporin aja itu voice note. Iya. Iya dong? Iya. Ya diduga ya karena memang mungkin dia nggak percaya sama polisi kita, ya nggak tahu. Kan begitu. Iya. Cuma dia mungkin berpikir dia mau lapor sama polisi, dia nggak percaya, kan susah bro kalau orang nggak percaya bro. Tapi jangan-jangan Bang yang katanya banyak duit katanya. pengakuan dari Nggak tahu. Pengakuan Sebanyak oleh- apa juga gua nggak tahu kok. Pakai rekening saldo nggak ada suaranya, udah jangan berisik deh gitu loh. Gua kayak sama lu nih bro, gua nggak berani bro. Gua nggak, meskipun Nggak, sorry banyak nih ya. kayaan lo lah, jauh Nggak, lah. meskipun mohon Lu maaf bukan nih apa-apa. bro. Kamu malam ini Gua pakai nggak ada sendal. sponsor, bro, nggak ada sponsor. Malam ini pakai sendal, saya pakai sepatu. Tapi rekening saldo lu gua nggak tahu. Jadi gua nggak berani, sombong nggak Gua nggak ada berani. sponsor sama sekali, bro. Ya, Ini YouTube aja sponsor di nggak ada hobi, urusan. hobi. Ini kode yang sponsor masuk Kalau ini ini ya? sponsornya sih enggak. Inggil langsung enggak. Bukan nih Kalau kalau nggak dibeli ini mah ya. Baru beli di PP. gara-gara Ahmad Sahroni pakai Signal. Oh, gitu. Kemarin dia posting ketemu Pak Surya Paloh kan. Iya. Wah keren juga nih Signal. Terus begitu gua tadi ke PI, udah kepalang tanggung, kita gengsi kan. Iya. Masuk, nggak lihat harga gua. Iya. Begitu bayar 9,8 juta, anjir gue bilang. Agak nyesel juga sih. Iya. Agak nyesel juga. Begitu. Dan ini nggak mungkin sponsor kalau ini. Enggak lah, Nggak gue mungkin. beli. Cuman agak Nggak jauh. mungkin endorse kan? Kan, ya maksudnya kalau brand-brand yang ternama kan Louis Vuitton. Iya, ngapain di endorse kan? Lu kan istilahnya kan. LV gitu kan, gue udah tahu harganya. Kayak gue beli Givenchy, harganya udah ketahuan. Ini kan gue kan pemula bro, baru kemarin hidup enak gitu. Jadi gue belum kenal merek ini bro, jujur nih gue ngomong sama lu nih di podcast lu nih. Jadi, ini poin bagus nih. Gue ambil, terus gue bawa ke kasir, gue coba dulu sebentar, gue nggak ngeliat harga bro. Lu pikir paling berapa 3 juta gitu Bang? Iya, banyak kan gue mirip-mirip harga yang kayak bos-bos begitu lah. 3 juta paling mahal, 4 juta lah gue bilang. Gue bawa ke kasir nih. Gue cobain, wah cocok nih, bagus nih. Gue bawa ke 9,8 juta 600. Ya udah bayar lah emang. Masa kita mau nggak bayar, udah dikasih. Dan di viral lagi, John LBF nggak jadi beli nggak jadi beli baju karena lihat harganya 9,8 juta. Atau langsung ngomong, tukar endorse dong katanya. Jadi ini nggak di endorse ya, ini nggak di endorse. Nggak mungkin ini dia. Nggak mungkin. Barang ini nggak mungkin endorse lah. Iya. Kayaknya udah cukup ini lah. Udah ya kan? cukup populer. Udah cukup populer lah. Nah dalam wilayah itu men ya, kita ngeliat ya bro, dampak-dampak psikologis orang-orang yang gimana ya? Sekarang ini banyak orang-orang yang mencoba untuk populer demi tujuan tertentu. Ya boleh-boleh sah-sah aja, tapi jangan juga dengan cara-cara yang negatif kan itu John ya. Kalau untuk Arahnya ke sana sih bro. Jadi apa yang saya kerjakan ini, apa yang saya lakukan ini, insya Allah tujuan saya positif. Saya nggak ada pengen menjatuhkan siapapun. Saya berharap juga masyarakat juga bisa menilai ini dari kacamata yang positif juga. Kita ini kayak lagu gua, positive vibes aja gitu. Kau kan mendapatkannya gitu. Jadi kita dalam hidup itu positif aja, berpikir positif. Oh ya udah, toh apa yang saya kerjakan ini bukan untuk, saya nggak ada urusan bisnis sama dia. Saya nggak ada kompetitor sama dia. Bisnis saya beda sama dia. Gitu kan. John, pasca ini apalagi tujuan lo, hidup lo John, abis ini John? Gue denger nih ada isu-isu katanya nih. John mau terjun dunia politik katanya gue denger sampai ada posting dia. Pilkada ikutan ya. Jadi bro,
Kalau ini saya mengutip dari salah satu tokoh politik lah. Oke. Ahok. Ya, Ahok itu kan pernah mengeluarkan statement, dia waktu di Bangka, ayahnya Ahok pernah bilang kan, kalau kita punya kekuasaan, kita bisa bantu lebih banyak orang lagi. Itu benar sih. Iya kan, jadi ya kalau bisa dibilang saya nggak mau ngatur Allah lah. Ya intinya jalannya seperti apa nanti Allah aturnya, tapi betul-betul kalau memang jalur saya nanti bisa masuk ke dunia politik, dan kalau ditanya pengen nggak masuk dunia politik, pengen. Karena saya percaya masih banyak yang perlu dibenahi di Republik ini. Dan Indonesia ini punya bonus demografi, punya jumlah penduduk yang sangat besar, 276 juta masyarakat Indonesia ini. Negara kita ini punya kekuatan yang lebih besar dari negara-negara hebat lain. Cuman butuh sosok-sosok pendobrak. Nah, saya pengen jadi salah satu sosok pendobrak yang pengen berkontribusi sama negara ini. Bagaimana kita menggiatkan orang-orang mau buka usaha, jangan sekolah tujuannya untuk jadi karyawan. Arahnya ke sana sih, Bro. Bagaimana kita mengedukasi orang, kalau lu bisa start jadi buka usaha hari ini, jangan tunggu besok, jangan tunggu 1 tahun lagi. Karena ketika lu buka usaha itu nikmatnya tiada tara. Aktivitasmu ada banyak orang yang bergantung dari aktivitasmu. Ya. Dan hasil yang, jadi gini, karyawan saya selalu bilang, Bro, sebetulnya yang kerja itu bukan Anda kerja sama saya yang kerja buat Anda. Karena saya membuat bisnis, saya mempromosikan bisnis saya mengatur bisnis saya untuk saya kasih duit untuk Anda. Jadi hakikat sebetulnya pengusaha itu bukan pengusaha mempekerjakan karyawan, tapi karyawan mempekerjakan pengusaha. Lo iya dong, Bro. Iya. Lu punya bisnis. Masuk akal, Bro. Lu punya bisnis, dapat duit kan dari lu dulu, bukan ke karyawan lu. Iya. Baru habis itu lu bayar gaji ke mereka. Jadi kita yang kerja buat karyawan, Bos. Kita yang kerja buat karyawan. Dan tadi kan ada yang mungkin agak ke-skip belum saya jawab. John LBR buka bisnis-bisnis terus, kuncinya apa? Tetaplah jadi pribadi yang rendah hati. Ini bukan teori aja. Tapi siapapun yang kenal saya pasti tahulah karakter saya. Saya ketemu orang itu bungkukkan badan. Iya. Rendahkan dirimu. Tahu Raffi kan, Bro ya? Raffi Ahmad, iya. Raffi udah setinggi itu. Wah, itu sih panutan gua itu. Masih begitu, dia masih ngelayanin orang-orang collab ini. Keren. Bro, selama dia ada waktu ya, iya. dia pasti masih ngelayanin tuh. Dan dia, saya dengar ya, banyak banget dia bantu promosiin usaha orang itu free. Iya. UMKM Sebesar itu itu ya. free, sebesar Raffi loh ya. Bahkan yang saya kan tahu Raffi ini susah banget, sibuk, ya kan waktunya sibuk. Saya chat nih, Bro, kurang dari 5 menit dibalas. Kurang dari 5 menit dibalas. Kemarin saya minta video ucapan ulang tahun, gue kemarin lupa mau minta ucapan lu. Ya kan? Gue WA Raffi nih, Vi, tolong bikinin ucapan ulang tahun buat saya. Siap Bang John, saya lagi di pesawat, landing, saya bikinin. Langsung landing dikirim. Itulah Raffi. Makanya Itu orang keren. Ya, jadi gue salut sama dia. jadi masyarakat kan generasi muda kita. jangan jadiin John LB panutan dulu lah. Raffi Ahmad dulu lah minimal. Tapi gini Jon ya, gue kan basically gue juga pengusaha Ya, dan di dunia politik juga betul, ya. Memang betul. kalau memang harapan dan tujuan lo itu mau bermanfaat buat manusia, buat orang banyak, gue ngerasain bener-bener di dunia politik itu kita jauh bisa lebih bermanfaat buat orang Jon. Betul. Misalnya gini Jon ya, lo sebagai pengusaha nih Jon, ya berapa sih duit lo? 100 miliar misalnya, lo punya 100 miliar, berapa yang mau lo buang buat manfaat? Itu dia. Berapa persen misalnya? Itu dia. Sebut berapa? Ya, misalkan 50%. Jarang lah orang mau buang 50% dari hartanya ya untuk buat orang-orang banyak ya. Sedekah itu 2,5% palingan kan. Bro, Zakat ini gue gitu. bukan riak ya. Gue bukan riak nih. Ini nanti sampai sebelum gue masuk gerbang rumah. Ini gue ngomong demi Allah nih. Sebelum gue masuk gerbang rumah, ini duit harus habis. Oke. Saya setiap hari, Bro, saya mulai sekitar dari tahun 2022 awal. Setiap hari ini bukan riak, tapi tujuan saya untuk memotivasi lu punya duit, bantu orang. Karena duit nggak dibawa mati. Saya setiap hari bawa 10 juta dan harus habis. Harus habis. Demi Allah. Tapi itu maksud gue Dan persentase dari berapa persennya? Iya, lumayan lah, Bro, kalau saya Ada 50%-nya? ini belum yang lain kan. Paling itu cuma berapa persen dari John? Maksud gua gini. Itu kecil lah, Maksud gua buat gini, John. Bro. Maksud gua gini. Gua percaya dengan kita banyak berbagi, itu rezeki kita luas.
Gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang ini bro, kan kamu bilang tadi tanya berapa persen, saya berani bilang 50%. Oh ya. Seriously? Nah ini salah satu yang maksudnya jarang. Serius loh? Jarang banget ada John. Enggak, serius loh ya? Jarang banget ada. Karena di hukum agamanya cuma 2,5% kan zakatnya ya. Itu Kan gitu ya? ramai juga itu. Iya kan, cuma 2,5% tuh. Ya anggaplah orang berani buang tuh rata-rata paling 10% lah. Anggap dia punya 100 miliar, paling dia buang 10 miliar. Tapi di dunia politik bro, gue nggak perlu punya duit 100 miliar bro. Kita bisa dengan kebijakan kita, Ya. arahan kita Ya. bisa bangun masjid 100 miliar. Ya. Kita bisa bangun jalan 200 miliar misalnya. Ya. Itu ya buat gua pribadi dan ya mungkin lu juga rasakan itu kalau misalnya nanti Puas, next step lu mau di dunia yang lain habis Puas ini ya. kepuasan itu. Bro. Iya, itu ada tanpa nggak pakai duit kita kan. Iya betul. Nggak pakai duit Uang kita. negara kan. Kebijakan. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak akhirnya. Nah, kayak gitu kira-kira. Sepakat. Jadi itu salah satu yang membuat saya ya kalau ada jalan kepingin ke sana ke dunia politik itu saya seseorang yang punya pemikiran bahwa saya sepakat dengan pemikiran itu ketika kita punya kekuasaan kita bisa bantu lebih banyak orang lagi. Karena kita lagi ngobrol di sini bro, radius 20 meter dari tempat kita ada orang yang mungkin lagi menahan lapar karena dia nggak punya duit. Ada orang yang lagi tidur di lantai tanpa alas. Itu jadi mungkin sebagian orang mungkin yang skeptis yang lihatnya lu apa sih? Saya tidak bertanggung jawab sama manusia. Saya bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan ini kalau tidak sesuai dengan hati saya, tidak sesuai dengan fakta, ya urusan gua bukan sama manusia, bro. Ya. Orang boleh menilai saya apapun, tapi saya gua orangnya nggak peduli omongan orang. Itu salah satu yang membuat saya ya dengar tapi gua nggak ambil pusing gitu loh, bro. Karena prinsip gua nggak minta makan dari lu, gua nggak suka ngerepotin lu. Ya kan, saya nggak punya hutang 1 rupiah pun sama orang. Ngapain kita hidupnya tuh enak jadi orang free gitu loh bro. Jadi orang bebas tuh enak, nggak beban gitu loh. Iya. Lu bisnis nggak pakai utang? Buka kantor nggak ada hutang, boleh dicek. Jadi bagi hasil aja lu nggak ada ke bank gitu nggak ada? Nggak ada, boleh dicek loh. Ini jejak digital loh bro, nggak main-main loh bro, direkam loh bro. Kalau sampai faktanya saya buka bisnis minta pinjaman modal dari bank kan? Ya kan nggak ada yang salah juga bro. Ya nggak salah, tapi kan gue hoax. Ya nggak salah, tapi kan gue hoax. Iya. Kita Jadi kan lu ngomong- lebih seneng syar'i nih ya. Jadi yang sifatnya investasi bagi hasil gitu ya. Ya, salah satunya juga kan dari hal memang ya kita ini kan pendosa ya bro ya. Tapi kita berusaha untuk lebih baik. Kayak contoh karyawan gua aja skup kecil. Gua nggak mau karyawan gua pinjol. Kalau sampai ada pinjol gua pecat. Lu kalau butuh duit ngomong ke perusahaan gua pasti bantu asal itu mendesak. Itu fakta. Dan saya saya gini bro, saya percaya semesta itu akan mendukung kita kalau kita itu niatnya baik terus. Sepakat. Ngalir aja kita berubah. Tapi kalau lu arogan, kalau lu songong, hari apes tuh nggak ada di kalender. Gua kasih tahu. Ada waktu keplesetnya. Itu yang gua mau kasih tahu. Ada waktu keplesetnya. Jangan. Kawan lu itu udah pernah kepleset kan? Udah. Hah? Udah kan? Udah kan. 2021 kalau nggak salah. Udah itu. kepleset ya? Tolong. Udah pernah kan? Udah pernah. Saya mau kencing dulu. Ada kan itu. Bahkan disematkan sama dia. Kenapa nggak bercermin gitu loh? Iya. Kenapa nggak bercermin gitu? Hidup yang paling enak itu hidup bebas. Bukan di dalam sel. Iya kan bener kan? Di dalam sel lu, aduh, kencing berdiri, misalkan ya minta nauzubillah min dzalik, jangan sampai bos gitu loh. Gue ngomong kayak gini bukan untuk lu, bukan. John, lu berapa orang udah lu penjarain nih, John? John ini kelakuannya berapa? Penjarain orang, kejadian berapa orang? 5 LP bos, Udah 1 5 LP. orang bos. Semuanya udah naik sidik, 2 udah tersangka lagi. Jadi nanti keluar masuk lagi. Gila. LP-nya ada 5 bos. Hobi, bener itu gitu. Bukan. Masalahnya satu bos. Saya hidup susah. Lu kalau bilang lu nggak percaya sama gua hidup susah, demi Allah bro. Orang tua gua baru punya rumah 2021 itu pun gua beliin. Selama ini kita ngontrak pindah-pindah terus. Nggak, karena gini John, gue kan banyak ketemu dengan para pengusaha-pengusaha besar nih ya di negara ini ya bro ya. Kalau dia cerita dulu dia susah, kita mau nggak mau percaya bro.
Kan gitu, lu paham maksud gue ya? Dia udah sukses nih, mau cerita dulunya kayak gimana, ditambah-tambahin pun boleh sama dia kan? Kalau kata Dulu Jack gua Ma, makan nggak orang bisa. sukses kentut pun Percaya orang kan? percaya. Iya kan? Ya, dulu gue begini, oh iya bisa begitu ya, iya bisa begitu ya. Makanya pertama kali gue ngundang dia, bro, gue gak percaya lu susah dulu. Bukan gak percaya lu kaya, kaya lu paling kaya lah. Sampai sekarang 2 kali datang masih bilang gak percaya lagi sih. Gue gak percaya lu susah. Kalau terus maksud gue ya, kalau toh susah nggak sesusah itu, tapi ternyata John bilang bener gue susah anjing kata dia. Kan nikah. Parah bro, saya nikah, itu istri saya suka cerita. Kan Gue dia- cerita yang bini lu beli naik dia itu handphone segala itu kan. Iya, kita nikah aja 500.000 doang buat kekawah doang. Saya makan nasi garam itu dari kecil bro. Telur dibagi 5, itu udah, makanya bro, lu boleh tanya Novel. Gua kalau dia Novel Sunan Kalijaga lu tanya. Emang Novel tahu lu susahnya? Bukan, style gua. Oh, oke. Gua kalau diajak meeting di mall sama Sunan Kalijaga itu paling males gua. Tulisan semua bos. Gua lebih baik makan di warteg. Itu sop, Iya. menu favorit gua nih. Langsung sebut ya? Nasi, Sebut sop, tempe. sama sambal, tempe, udah selesai. Dulu dia pertama kali gue Lidah. dia pakai kopi yang ini bro maunya. Kopi gelas plastik, plastik. gelas Iya, plastik. no. Gimana bro? Lu kayak tadi lu makan Iya, sate padang. Iya. Karena emang dari biasa kecil lu makannya itu kan. Iya. Jadi nggak bisa kita. Makanya gue tuh ada orang yang bilang katanya orang kaya, tapi nggak pernah keluar negeri. Bos, gue nggak keluar negeri. Orang tua gue kasih 250 juta, mah ke Cina. Jangan pulang sebelum habis duitnya. Karyawan gue umrohin, mertua gue umrohin. Kenapa lu nggak pernah lihat postingan John LBF keluar negeri? Gue takut naik pesawat. Gue takut naik pesawat demi Allah. Iya. Karena gue nggak terbiasa dari kecil, orang tua gue nggak punya, gue nggak pernah diajak jalan-jalan keluar negeri. Jadi gue udah nyoba, bukan nggak pernah ya. Gue ke Pekanbaru udah, ke Malaysia udah, ya kan, ke Bali udah pernah naik pesawat. Tapi itu tidak, jadi kayak gue kayak gini, kok kayak mau liburan tapi tantrum dulu di pesawat. Jadi kayak takut gitu loh. Bukan gue, wah lu berarti nggak percaya Tuhan dong, takut. Ya gue nggak bisa kayak gimana sih, kayak natural aja gitu loh, bos ngerti nggak? Bukan masalah iman atau apa, bukan. Kayak fobia ketinggian gitu loh. Gue kayak di atas gini nih. Kayak orang susah kayak gitu banget juga kayaknya. Ya, orang susah nggak gitu banget, karena gue susah banget. Jadi gitu-gitu banget. Karena gue susah banget, jadi gitu-gitu banget bro. Jadi ada orang bilang nggak pernah keluar negeri. Ya kan keluar negeri bukan standar orang kaya apa enggak lah. Tapi kan gue berangkatin orang. Karyawan gue berangkatin, orang tuanya umroh. Gue belum umroh. Bukan nggak mampu ya. Takut. Lagi menyiapkan mental ya Allah. Takut gue naik pesawat bro, jujur bro. Takut gue naik pesawat. Kepengen gue segera. Karena gue muslim ya bro. Allah tuh ngangkat derajat gue luar biasa. Sumpah. Bayangin bro, gue nggak punya apa-apa. Sekarang di titik hari ini. Dan kembali lagi ke tadi yang lu bilang, kenapa lu kok menjarain orang ini? Bos, saya 7 tahun di dunia lomba burung. Boleh ditanya kalau ada tetangga lu yang main burung, John LBF, Lovebird Mania, ya. Itu Bayaran 60.000 sehari. Itu aja gue nggak mau nyuri, bos. Gue nggak mau nyolong, gue nggak mau nyakitin orang, gue nggak mau nipu orang. Masa sekarang gue punya duit, gue nipu duit receh 1,8 M? Bukan saya sombong nih ya, nanti dipelintir-pelintir lagi. Bilang, oh sok kaya lu. Kalau posisi sekarang gue boleh nyebut duit 1,8 M receh. Karena gue mampu, ada duit segitu. Jadi, kalau lu nuduh gue nipu 18 triliun. Aku nggak ada tuh duit tuh segitu tuh. Bisa tuh. Itu kalau mau nuduh gua nipu yang lebih heboh gitu loh. Yang kira-kira dia nggak punya duit segitu gitu. Kan 1,8 M doang dipira. Ya sekarang hasilnya dia masuk penjara 5 LP. Nanti Oktober keluar ya. Vonisnya 1 tahun ya. Ini lagi banding jasa kan, lagi banding. Kalau tetap vonisnya 1 tahun, berarti Oktober keluar. Saya udah siapin LP lain udah 5 LP bos, 5 LP. Tapi ini balik lagi ke yang case yang tadi apa Ci? Kan katanya ada laporan di Padang. Terus ada laporan lagi di sini. Itu jadi 2 kasus atau gimana Ci? Kalau secara hukum Ci? Kalau yang di Polda Metro Jaya kan terkait voice note itu. Berarti berbeda itu. Yang di Padang ada yang mengenai pencurian, ada juga yang mengenai berita hoax juga, pasal 28 ayat 3 itu. Jadi LP-LP berbeda seperti itu. Dan nantinya menurut saya itu ada bisa ada petunjuk dari LP-LP yang lain. Karena kan dari voice note itu
Dia berkata suruh ini dulu OB-nya, suruh kabur dulu kalau nggak salah seperti itu. Di voice note itu. Di voice Jadi note kayak itu. nyambung gitu loh. Berarti ada petunjuk untuk yang di pencurian itu. Nanti kan akan dipanggil juga tuh dari klinik-kliniknya, dan juga ada hubungannya juga sama yang berita hoax yang Maksud gua itu menyebarkan. berarti case yang terpisah tuh ya? Case yang terpisah. Laporan yang terpisah berarti itu ya? Laporan terpisah itu ya ada yang pencuriannya, ada yang 28 ayat 3, ada juga yang mengenai voice note itu pasal 28 ayat 2 mengenai SARA dan hoax, mengenai SARA. Bukan penghinaan kepada lembaga itu sendiri. Nah, tapi masuknya pasal 28 ayat 2 mengenai SARA. Itu kan mengenai SARA ya, Bro? iya, itu laporan dari sahabat polisi Indonesia dan ini ya kan. Itu kan antar golongan mungkin ya dari kepolisian juga. Oh. Masuknya ke pasal Gue boleh 28 nggak sih ayat 2. mengeluarkan opini? Boleh. Boleh nggak sih? Ya suka-suka lu aja. Ya opini gue gini loh. Voice note itu disebarkan, rekaman voice note itu disebarkan hari Sabtu kalau nggak salah. Yang saya janggal, kok dia bisa di chat itu kok, kan panggilan polisi itu kan direct ya, ke orang-orang tertentu ya, yang memang lagi dipanggil. Kalau itu bukan voice note yang sebenarnya, kalau itu bukan percakapan asli, kok dia bisa tahu Selasa dipanggil? Ini detektif Conan gua loh ya. Maksudnya Kalau itu benar ya, balik lagi. bukan, kalau dia bilang Enggak, kalau voice note itu benar dia kan gitu maksudnya. iya enggak gini ya, kita pakai logik ya. Voice note itu tersebar di hari Sabtunya. Iya. Yang notabene hari Selasa kemarin tanggal 6 itu dia dipanggil. Iya. Kalau itu bukan bukan percakapan asli dari handphone yang bersangkutan ke stafnya itu, terus disebarluaskan oleh stafnya mungkin atau bocor bagaimana kan kita nggak tahu, ya. Kok bisa ada hari Selasa? Kan hari itu kan banyak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa kok ada tulisannya jelas Selasa dipanggil? Terus ada arahan office boy itu suruh ngilang dulu. Jadi kayak benar-benar nyambung dengan perkara yang sedang terjadi di Padang yang dugaan berita hoax itu gitu. Terus bawahnya kayak ada narasi seperti itu loh bro, yang saya sangat sesalkan gitu loh. Iya. Polisi nanti saya urus, kasih duit selesai. Konteksnya lo menduga kuat ini memang asli. Saya menduga ya, saya Iya, menduga. Saya berharapnya enggak, tapi otak saya ini kan ya saya logik bro orangnya. Kalau dilihat dari rentetan itunya, percakapannya dan lain-lain, dan lagi hangat masalah ini kok saya duga kuat itu asli. Saya duga kuat itu asli. Apa bisa diperdengarkan? Ya. Ini yang dugaannya kemarin jadi laporan ya? Iya. Si office boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Ke mic lu ada di sini. Kalau polisi nanti aku yang tangani. Kasih duit aja selesai. Ini yang dari Maxi Kerker ya? Si office boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Kalau polisi nanti aku yang tangani. Kasih duit aja selesai. Pokoknya bilang itu memang kemalingan. Dan itu ada ini juga kan, Ini di nomor telepon dia yang diduga itu. Jadi ada screenshotannya juga, nomor telepon yang bersangkutan diduga nomor telepon dia, dan Udah berapa ada yang cek? beberapa cek itu asli nomor dia. Nih, ini asli nomor dia. Ya, nah Oh, tuh asli nomor dia tuh. ini asli. Ini asli nomor dia, bro. Kan gue juga dulu pernah kenal sama dia, gue punya nomor dia. Gue cek nih, iya benar nomor dia ini, nggak salah. Nih. Dok, Selasa diperiksa polisi. Ini tersebar di hari Sabtunya, bro. Kan kalau orang mau kan belum tentu dia tahu bahwa Selasa itu Iya. dipanggil polisi. Nangkep nggak maksudnya? Iya. Ini kita obrolan kita. Iya. Asumsi-asumsi Iya, aja, dugaan-dugaan aja. Kita kan, saya nggak menuduh gitu. Saya nggak menuduh karena bukan, kalau gua polisi bisa gua menentukan ini asli, bukan. Gua kan bukan polisi. Iya. Tapi gue punya hak juga untuk menyampaikan asumsi kan. Iya, diduga ini asli nih ya. Diduga asli karena kok bisa tahu hari Selasa. Kalau orang random nih bikin AI miripin suara dia aja, Ya nggak segitunya. nggak segitunya detail dong bro, bisa sampai tahu. Masa polisi yang nyebar amit-amit nih, masa aparat penegak hukum yang bikin itu kan nggak mungkin juga bro. Masa
aparat penegak hukum melanggar hukum, Kayak kurang kerjaan. kurang kerjaan banget. Dan nanti biasanya Bang itu akan ada lapor. Di lapor itu kan semua percakapan yang dihapus semua Muncul terbuka semua. muncul semua. Iya. Ya biarin nanti polisi yang kerja kan, Ya, apa ditarik polisi semua. Iya. Mau lu hapus chat juga kan ketahuan tetap. Tahu. Polisi canggih, Bro. Iya. Dan gini bro, Nggak perlu disentuh tuh handphone juga bisa kelihatan. kata kuncinya seperti ini bro, dari yang apa kita bahas hari ini. Saya juga cukup menyesalkan ya, sampai detik ini saya belum lihat dia itu ada statement terbuka. Saya minta maaf ya Kota Padang atas kejadian ini. Karena Saya- menurut dia kan bukan dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Atau bukan, menurut dia, menurut versi dia itu beneran menurut kejadian. dia itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut versi dia itu beneran ada kemalingan dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Oh, jadi bener-bener ada Maling. kejadian kemalingan itu Bener-bener menurut maling. versi dia nih ya. Tapi Nggak pasca laporan semua ini, ada nggak dia ngomong apa gitu, Bro? nggak ada. Nah, ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali. Saya belum lihat. Kalau lihatnya saya nggak mantengin sosial media dia, kurang kerjaan banget ya. Cuman kan kadang kita kan bukan apa-apa ya, suka nonton di berita. Kalau dia sampai klarifikasi maaf kan pasti muncul lah di berita. Kadang kita buka Instagram juga tiba-tiba muncul Kak, dokter ini Maksud minta maaf. FYP-nya lah ya. FYP lah gitu. Iya, iya. Aku belum pernah nonton. Iya. Ya, dan apa namanya, menurut saya ya kurang elok ya. Mau benar mau salah, nanti urusan polisi. Tapi setidaknya kalau kita punya kepekaan, punya empati, sudah bikin gaduh kayak gini, minta maaf. Iya. Tapi ya itu kan tidak menggugurkan Proses hukum. proses hukumnya. Tapi tetap coba gentle deh, minta maaf dulu. Maaf ya Kota Padang. Tapi kalau dia minta maaf kan tandanya dia mengakui dong harusnya. Kalau gitu kan. Ya mungkin disuruhnya nggak minta maaf, nggak ngerti gue kan. Gue nggak mau menduga-duga kalau untuk itu kan. Ini emang keren deh, John. Lu Ci, lu sebagai lawyernya John nih gimana Ci? Tiap hari ada aja urusan John yang masalah gini-gini. Kita harus mengerti Coba menurut lu curhatan lu gimana? klien kita lah. Karakternya John nih. Karakternya Bang John itu orangnya jujur. Apa ada aja lempeng gitu Berkarisma ya. Main juga. gebuk aja gitu kan. Lu jangan ngomong baik-baik di samping gua, apa gua pergi dulu nih. Nggak apa-apa. Iya. Tapi lu harus akuin satu hal dong. Jadi dia ini dulu slow respon banget. Oke. Semenjak kenal sama saya, handphonenya diselotip di sini. Karena saya marah, saya nggak suka orang slow respon. Saya itu ya, anytime, handphone ini ada di samping saya. Di era sekarang ini kita nggak boleh slow. Harus pas. Kalaupun lu nggak sempat angkat, lu harus wajib telepon balik. Kalau di telepon miss call, lu nggak sempat angkat, wajib telepon balik, bukan chat. Iya. Kebanyakan orang nih di telepon nih, bro, lu tadi nelpon gua, itu konyol gua bilang. Lu di telepon. Jadi nggak enak kali mau telepon balik lu kan gitu. Enggak, Takutnya lu lagi bukan. sibuk. Tadinya Pak Maci nih Atau lagi podcast di tempat Richard Lee kali mungkin nggak takutnya gitu, takutnya nggak enak. Tapi Pak Maci yang ngomong ke gua. Salah satu nilai positif sekarang deket sama saya itu dia jadi pribadi yang lebih fast respon. Iya, Alhamdulillah, benar. Bro. Iya kan, Ci? Ci, jangan ceritain yang bagus-bagus Ci. Yang jeleknya Ci, coba Ci. Oh, nggak apa-apa. John ini gimana Ci? Paling, ya. Lawyer fee nggak bakal berkurang. Dia kan apa adanya aja orangnya kan. Ngomong aja, Ci. Paling pas sabar ngurangin ntar. Gimana Ci? Ya itu banyak memberikan ilmu-ilmu yang Itu kan yang positif positifnya. kan. Tadi kan positif udah banyak kita tahu nih. John ini Tahu ya. negatifnya apa sih nih orang gitu loh. Masa orang nggak mungkin dong positif mulu kan? Iyalah. Ya paling ini aja sih cepet tersulut emosi, Oh, emosi aja. ya. Tapi habis itu reda, nggak sampai 5 menit 10 menit ya udah. Setelah diomongin reda, udah nggak ada apa-apa udah. Iya. Seperti itu aja sih. Biasanya gitu sih. Orang emosian biasanya Karena cepat orang hilang lapangan juga. ya Bang ya. Karena dulu ya. orang jalanan kita, Bro. Iya. Jadi aku tuh karakternya habis marah, 1 menit udah lupa, itu ngerokok aja. Gitu. Nggak. Nanti sih bilang, lu dendam sama Richard Lee. Untuk apa dendam? Aku nggak punya waktu untuk Jadi dendam. kalau Richard Habis Lee- marah, selesai saya. Kalau Richard Lee ngajak lo ngopi gimana John? Boleh lah. Mau lo ngopi? Loh, ajakan silaturahmi kok. Ini direkam, viralin. Kalau Richard Lee ngajak saya ngopi, ya saya mau lah. Undangan silaturahmi nggak boleh Yang ditolak. dulu lo ngomongin mulu sama dia gitu nggak apa-apa. Loh, nggak ada urusan. Saya bilang nggak ada dendam. Ntar gua jadi bilang panas-panasin lagi. Enggak lah. Saya John Albert tidak punya dendam dengan Dr. Richard Lee. Iya.
Kalau Dr. Richard Lee berkenan, saya undang yuk kita ngopi di coffee shop saya, John LBF Coffee Shop. Saya punya coffee shop. Emang mau Richard Lee yang mau John? Ya, nanti tunggu dia jawab. Pak. Di sini juga. Karena jawab Atau di kita sini. undang di sini? Undang di sini. Udah di Datang sini, ke podcastnya Macan Idealis. Iya. Dan jawab pertanyaan saya, apakah Anda mau ngopi dengan John LBF? Iya. Tapi di John LBF Coffee Shop. Iya. Di mana John? Soalnya gue dengar dia kan nggak punya Iya, coffee di mana? shop. Di mana coffee shop? Di situ, di dekat Pusdiklantas Polri. Oke. Ada ruko Silton Avenue itu saya beli di situ. Saya bangun coffee shop kecil, lantai 2-nya virtual office. Lo sering di situ? Sering. Sering di situ ya? Sering. Kapan kita lah. kita nggak diundang sama John masalahnya. Aku tuh kadang Tenang John, gue bayar John tenang. bukan, gue kadang mau ngubungin lu, bro ke sini. Wah, staf khusus. Waduh. Nggak Siapa? di sini YouTuber bro. Oh Di iya. sini YouTuber. Siapa suruh siapa lu nyuruh gua gitu. Ya ampun. Udah jauh kita habisnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Oke, mungkin harapan dulu kan. Ya, harapan apa? Nah, lu nanya dulu. Iya. Gua kan juga punya podcast, jadi gua ngajarin dulu. Iya deh. Harapan lo apa John? Terakhir John. Jadi harapan saya semoga polisi bisa menyelidiki dan menuntaskan perkara ini dengan cepat dan berikan statement tegas dari Kepolisian Republik Indonesia. Apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi dan selanjutnya seperti apa, boleh atau tidak, gitu ya. Kalau nggak boleh berarti kan harus ada pengembangan sampai mungkin ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kalau polisi bilang boleh, ya kita hormati. Tapi saya berharap banget Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Pak Kabar Eskrim Polri, Pak Wahyu Widada, ya, Pak Komjen Pol Wahyu Widada, tolong Pak ini diatensi betul-betul supaya ini menjadi tonggak ya. Karena ini dunia medsos ini kalau nggak dikontrol betul-betul akan kebablasan ke depannya. Saya sangat percaya polisi Republik Indonesia tidak tumpul ke atas. Polisi itu siapapun sama di Ya, emang mata dia di hukum. atas. Ya kata orang kan netizen kan gue bilang tadi kalau gua posting tuh mana berani proses, mana punya banyak duit gini-gini. Makanya saya pertegas di sini. Polisi tidak tumpul ke atas. Jadi semua sama. Kalau polisi banyak nyikat-nyikatan di atas juga. Nah, itu dia. Iya kan? Itu dia. Makanya jangan merasa kita punya duit lebih banyak dari orang lain. Lagi Nanti apa kalau hubungannya lu punya duit juga nggak ada hubungannya. nggak bisa, nggak bisa untuk ngatur polisi. Enggak lah. Salah ya salah. salah. Bener nggak? Kan Polri presisi. Gitu. Jadi saya justru menyampaikan statement ini untuk memberi dukungan kepada polisi. Jangan takut, kami masyarakat mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk menuntaskan perkara ini sampai keluar statement resmi ini boleh atau tidak nantinya. Supaya apa? Harapan saya polisi jangan memperbolehkan lagi konten-konten seperti ini. Harus ada tindakan tegas, harapan saya. Supaya tidak ada orang-orang lain yang akan melukai suku, agama, ras, antar golongan lain dengan aktivitas konten yang merugikan orang lain. Itu aja sih harapan saya. Jangan sampai, kalau gue pribadi jangan sampai ini jadi kayak ide kreatif baru, jadi kan gitu kan. Bos, saya kaget loh seorang Master Deddy Corbuzier posting story seperti itu. Artinya ya ini bener-bener ya sosok public figure sekelas Deddy Corbuzier aja sampai bersuara seperti itu. Ya saya yakin sih ini udah diatensi sama kepolisian sih. Tinggal ya masyarakat juga harap tenang. Ini termasuk juga gue ngasih tahu diri gue sendiri. Sabar John, polisi lagi kerja gitu kan. Ya kan nggak bisa kita memproses kayak begitu main, oh salah, bener kan semua diselidiki. Ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan. Gue udah jago bos. Makanya gue nanti mau kuliah hukum. Gara-gara kemarin menjarain itu oknum pengacara internasional itu, jadi gue jago sekarang. Tapi ntar kalau udah sekolah hukum, Dia nggak kepake ini. Ntar yang kepake kan. Pak Tapi Maci, kan, ada bro, kalau dia lawyer, dia nggak bisa melawyerkan dirinya sendiri kan. Butuh lawyer juga tetap kan. Iya, betul. Iya kan? Tetap tenang, aman lu. Oke. Aman. Sekarang Pak Maci harapannya apa? Iya. Jadi kayak podcast gua. Gimana sih? Kalau menurut saya, kalau banyak orang kan skeptis di undang-undang ITE ini bisa mengekang kebebasan masyarakat dalam berbicara, dalam berpendapat. Menurut saya itu tidak benar karena bakalan
terbatasi, tapi juga ada aturan-aturan. Karena menurut saya bebas itu bukan berarti tanpa batas. Betul. Kalau tanpa batas nanti yang ada malah kebablasan Iya, seperti ada itu. norma lah. Harus ada norma-norma. Etika, moral semua segala. Iya, aturan-aturan. Ya menurut saya Undang-Undang ITE ini apalagi adanya perubahan sampai 2 kali ini, yang terbaru ini Undang-Undang 1 tahun 2024, berarti kan pemerintah dan masyarakat banyak yang mewakili suara-suara juga kan. Ya. Harus ada perubahan di Undang-Undang ITE dari pertama Undang-Undang 11 tahun 2008, terus itu dia ada perubahan atas juga dari 19 tahun 2016 dan sekarang Undang-Undang 1 tahun 2024. Berarti kan banyak yang dipakai aturan, ada perubahan juga dari Undang-Undang ITE yang pertama, yang kedua sampai yang sekarang, berarti kan cukup diakomodir oleh dari DPR juga, dari pakar-pakar hukum. Nah, itulah Undang-Undang ITE dengan segala banyak perubahannya, menurut saya justru makin memperkuat dan aturan-aturan itu semakin kokoh seperti itu. Sip, thank you. Terakhir, mudah-mudahan segera terbuka apa yang sebenarnya terjadi. Oh iya, Iya, saya juga menunggu tuh sampai kemarin Bang Wirang Birawa sampai jangan-jangan itu yang pengakuan OB-nya juga AI. Nah itu kan Nggak mungkin lah itu Iya. ada polisi itu keren juga itu yang dari saya apresiasi ya tim Kelewang Polresta Padang ya, namanya Bang David Wewe itu ya, itu David Wewe itu dari Polresta Padang itu kan dia yang wawancara itu. Masa AI iya, gimana sih? itu lah kayak itu Bang Wirang Birawa sampai komen ke itu, jangan-jangan ini AI itu kan jadi, aduh, kita patut ditunggu juga itu. Saya juga penasaran. Oke, mudah-mudahan ini terbuka ya bro ya. Iya. Seluas-luasnya dan Terang-benderang. jangan sampai ada hal-hal yang kayak begini-begini lah lagi lah. Enggak, Ya, jangan kita butuh sampai. ketenangan bro. Iya, kita ini udah kalau kita kan mau menuju Indonesia Emas 2045. Presiden baru, semangat baru, Prabowo ya kan? presiden, sampean Prabowo Prabowo presidenku. Iya, berapa kali kalah gue bro. Menang juga akhirnya kita sekarang kan. Ini kalah mulu. Jadi gue yang beruntung dong ya. Dukung Prabowo, Iya, sekali dukung langsung langsung menang menang, ya kan? langsung menang. Iya. Gitu ya. Oke. Dan saya titip pesan buat Bapak Prabowo Subianto. Pak, selamat Bapak sudah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jangan lupa Pak, John LBF adalah salah satu yang ikut mendukung Bapak berhasil jadi Presiden Republik Indonesia. Iya. Ya bener lah. Iya. Gue nyoblos. Iya lu nyoblos kan? Iya. Ya bener lah. Gue bilang. Iya. Jadi lu juga boleh, lu nyoblos 02 kan? 02. Ya, berarti lu boleh bilang, Pak, gara-gara saya nyoblos, Bapak menang loh, Pak. Lu boleh. Kalau kurang satu kan. Nambah suara ya. Thank you banget. Benar, Ini kalau nggak diputus nggak habis-habis tuh sampai 2 jam. Gila kita ngobrol 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.